Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali ya dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru yang akan memberikan informasi yang berkaitan dengan PNS, P3K, TNI Polri maupun masyarakat ya, dimana kesejahteraan menjadi fokus utama ya, prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Nah, pada akhir-akhir ini ya, menjelang 100 hari kerja, itu Pak Prabowo akan memberikan kejutan-kejutan ya bagi rakyat, bagi PNS, P3K, TNI maupun para pensiunan. Nah, apa saja kejutan yang akan disampaikan beliau langsung ya, dan ini akan diwujudkan. Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Dalam waktu dekat ini, setelah saya masuk, bantu oleh tim saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. ya, nampaknya ucapan Pak Prabowo tersebut akan segera terbukti. Ya, setelah Pak Prabowo menepati janjinya dalam mewujudkan makan bergizi gratis. Selamat makan anak. Enak nggak? Enak ya? Iya, ini namanya makanan bergizi ya. Selamat makan anak. Kasih habis ya. Enak kan tidak? Ini makanannya dari mana? Bapak Presiden. Bapak Presiden namanya siapa? Kini Pak Prabowo sepertinya akan kembali menepati dan mewujudkan janjinya. Namun kali ini janjinya sangat dahsyat, sangat luar biasa, karena janji Pak Prabowo yang kali ini adalah mewujudkan pemberian rumah gratis dengan skala besar dengan jumlah spektakuler pada rakyat Indonesia. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Solusinya bagaimana? Ya. Menteri Perumahan Rakyat di sini diwakili wakil menteri, ya kan? Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah. Nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa. Dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau. Ya, sebelumnya berkali-kali Pak Prabowo telah berjanji dan bertekad kuat untuk memenuhi janjinya tersebut untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia, yang salah satu caranya adalah dengan cara pemberian makan bergizi gratis dan pemberian rumah gratis. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Prabowo Subianto juga menargetkan akan membangun 3 juta rumah per tahun. Artinya dalam 5 tahun menjabat, Prabowo menargetkan akan membangun 15 juta rumah. Tugasnya Pak Fahri 1 periode 5 juta, insya Allah bisa 10 tahun 30 juta. Wah, luar biasa ya. Dan kini janji-janji tersebut bukan lagi sekedar angan-angan, namun akan segera diwujudkan oleh Presiden Prabowo. Proyek 3 juta rumah Prabowo ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear.
Clear? Wow. Oke, rakyat tidak perlu Baik. mencicil. Tidak. Tidak. Negara mencicil 600.000, Oke. cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oh. Oke? Oke. Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar serupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang Rakyat harus dengar. ya nih. Pak, harus dong. Wah, sangat mengesankan ya. Namun tentunya saat ini masih banyak rakyat yang ragu dan tidak percaya akan keyakinan, kesungguhan, dan keberhasilan dari program hebat Pak Prabowo ini. Ya kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus. Masalahnya bukan angkanya. Tapi Caranya gimana? caranya gimana? Loh, semua bisa sebutkan angka besar-besar. Itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju sana? Itulah apa sih yang membedakan antara mimpi dan cita-cita, rencana dan kerja kan? Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Ya, kami maklumi pasti sebagian rakyat ragu dan tidak percaya karena memang impian Pak Prabowo ini sangat luar biasa. Dan inilah jawaban Pak Prabowo untuk sebagian rakyat yang masih ragu. Saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Saya percaya manusia, apalagi pemimpin, harus berani punya tujuan, harus berani punya sasaran yang tinggi, jangan sasaran yang rendah. Saya diejek lagi, Prabowo bisa aja dia ngomong. Saudara-saudara, saya selalu mengutip Bung Karno. Bung Karno mengajarkan dari dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai ke langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Saya hitung angka-angka, saya percaya, saya yakin kita mampu. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar. Kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji dan harus ditepati dan harus dipenuhi. Pak Prabowo itu selalu mengutip Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi ini niat Pak Prabowo 3 juta ini adalah niat mulia bagi rakyat. Dan sebagian pasti bertanya-tanya dari mana dana pemerintah untuk membangun 3 juta rumah ini. Nah, dengernya tuh enak ya. 3 juta rumah buat rakyat sebagai bagian dari bangsa ini tentunya kita senang dong. Ya. Segala sesuatu yang dibangun, dibuat untuk rakyat kita pasti gembira. Tapi bagaimana menuju ke sana? Jawabannya adalah sebagian besar dananya dari pengalihan subsidi yang tidak tepat sasaran dan pemerintah akan melakukan efisiensi besar-besaran. Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi. Ya nggak? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel, di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat 3 miliar dolar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15 T. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tapi sudah perintahkan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, teliti. Semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematan. Cukup besar. Tapi saya tidak umumkan di sini supaya kita tidak cepat puas. Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ya ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat. Kritis kepentingan langsung. Nggak usah terlalu banyak seminar. Kita sudah tahu. Nah, demikian ya Bapak Ibu, bagaimana kejutan-kejutan dari Pak Presiden Prabowo ya, yang akan benar-benar mensejahterakan rakyat ya, yaitu dengan
membangun rumah, kemudian makan bergizi gratis juga sudah diwujudkan, dan semuanya akan dicapai dengan cara penghematan. Nah, penghematan tentunya ini harus dilakukan ya. Adanya seminar-seminar, kunjungan-kunjungan ke luar negeri ini yang selama ini berlangsung ya. Ini kalau dihemat itu akan menghemat anggaran ya. Nah, itu untuk sasaran ya, untuk kesejahteraan rakyat ya. Semoga niat baik Presiden Prabowo ini akan terwujud, dan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat mendukung ya apa yang menjadi program kebijakan yang mendukung dan mensejahterakan rakyat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.